Sebelumnya dikabarkan Presiden Jokowi akan berkunjung ke Rusia dan menemui Presiden Vladimir Putin. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi kemudian mengatakan Jokowi juga diagendakan menyambangi Kiev, Ukraina. Hal itu disampaikannya dalam keterangan media pada Rabu 22 Juni 2022. Retno kemudian mengatakan kunjungan itu dilakukan dalam situasi yang tidak normal atau di tengah konflik. Ia menjelaskan kunjungan ini merupakan bentuk kontribusi Jokowi lantaran perang antara Rusia-Ukraina berimplikasi terhadap banyak negara. Implikasi terbesar terhadap negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah seperti krisis pangan. Retno menambahkan Jokowi akan terus mendorong upaya perdamaian. Dalam kunjungannya, Jokowi akan datang sebagai presidensi ke-20 dan salah satu anggota Champions Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk oleh Sekjen PBB. Jokowi menjadi pemimpin Asia pertama yang akan melakukan kunjungan ke Ukraina dan Rusia selama konflik. Kiev, Ukraina, dan Moskow, Rusia. Presiden Joko Widodo rencananya akan mengunjungi Rusia dan Ukraina akhir Juni ini. Sejumlah pengamanan ketat dilakukan untuk mengawal RI-1 bertolak ke negara yang sedang berkonflik. Disebutkan ada 39 orang pas pampres yang akan mengawal Jokowi dalam kunjungan itu. Hal ini disampaikan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Pas Pampres Maijen Tri Budi Utomo pada Kamis 23 Juni. Tri menjelaskan 39 pas pampres yang ditugaskan terbagi dalam beberapa tim. Sebanyak 19 pas pampres utama mendampingi Jokowi selama perjalanan dan kunjungan. Kemudian ada yang bertugas sebagai tim penyelamatan 10 pas pampres. Terakhir, 10 pas pampres yang sudah bersiap di lokasi bertindak sebagai tim advance. Dikutip dari kompas.com, Tri juga telah mempertimbangkan faktor keamanan Jokowi selama di Ukraina nanti. Menurut laporan, saat ini serangan masih terjadi, namun terfokus di wilayah Donetsk. Adapun jarak dari Donetsk ke Kiev yang akan dikunjungi Jokowi sekitar 380 km jauhnya. Kondisi itu menurut Tri telah diantisipasi sejak saat ini. Sebelumnya, kabar soal kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Presiden dijadwalkan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kunjungan ini merupakan bentuk kontribusi Jokowi sebagai Presiden G20 tahun ini. Retno mengungkapkan kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina adalah wujud kepedulian terhadap isu kemanusiaan serta semangat untuk terus mendorong perdamaian. Presiden Jokowi direncanakan akan mengunjungi Kiev, Ukraina, dan Moskow, Rusia. Kunjungan kedua negara ini merupakan kunjungan yang dilakukan dalam situasi yang tidak normal. Kita paham situasi saat ini masih sangat-sangat complicated. Dunia juga paham mengenai kompleksitas masalah yang ada. Di dalam kunjungan ke Kiev dan Moskow, tentunya Bapak Presiden akan... Tak hanya menemui Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Joko Widodo rencananya juga akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pertemuan tersebut disambut hangat oleh beberapa pihak. Jokowi diharapkan bisa menjembatani Rusia dan Ukraina untuk berdamai. Anggota Komisi 1 DPR RI Maijen TNI Purnawirawan TW Hasanuddin turut mengomentari terkait kunjungan Jokowi ke negara yang tengah berselisih tersebut. Ia menilai rencana kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia adalah sebuah hal positif bagi diplomasi damai Indonesia. Hasanuddin menyebut kunjungan kenegaraan tersebut merupakan langkah sangat strategis karena dua hal. Pertama, kunjungan Jokowi diharapkan dapat meredakan ketegangan antara Ukraina dan Rusia. Kedua, kunjungan tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan bagi solusi damai antara kedua negara.
Pasalnya, perang Rusia dan Ukraina telah berdampak negatif bagi stabilitas ekonomi global. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak soal kenaikan harga pangan. Jika nantinya perang tersebut tak kunjung dihentikan, maka dunia akan jatuh ke dalam krisis pangan global. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan berkunjung ke Moskow untuk bertemu Putin pada 30 Juni setelah berkunjung dari Jerman. Tak hanya ke Rusia, Jokowi juga akan berkunjung ke Kiev untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kabar ini disampaikan Menteri Luar Negeri atau Menlu RI, Retno Marsudi pada pengarahan pers pada Rabu 22 Juni. Nantinya Jokowi akan bertolak dengan didampingi tim khusus. Retno menyebut kunjungan Presiden Jokowi kali ini dilakukan dalam situasi yang tidak normal. Pasalnya, situasi saat ini masih sangat rumit karena perang yang terjadi di Ukraina. Kunjungan Presiden ini menunjukkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan, mencoba memberikan kontribusi untuk menangani krisis pangan yang diakibatkan karena perang dan dampaknya dirasakan oleh semua negara, terutama negara berkembang dan negara dengan penghasilan rendah, dan terus mendorong spirit perdamaian. Di dalam kunjungan ke Kiev dan Moskow, tentunya Bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan Presiden Zelensky dan Presiden Putin. Rekan-rekan, setelah kunjungan ke Ukraina dan Rusia, destinasi terakhir kunjungan Presiden kali ini adalah kunjungan ke Abu Dhabi. Sebuah video beredar dan menunjukkan momen drone kamikaze milik Ukraina terbang rendah menuju kilang minyak Novosaktinsk, Rusia. Kemudian drone tersebut menabrak kilang minyak hingga mengakibatkan ledakan super besar. Api langsung melalap gedung dan asap hitam tampak membumbung tinggi dari fasilitas strategis tersebut. Tentara Rusia yang melihat insiden ledakan itu terdengar kepanikan saat melihat drone Ukraina terbang rendah menuju ke kilang minyak. Drone kamikaze Ukraina itu merupakan kendaraan udara tanpa awak. Rekaman dari tempat kejadian menunjukkan petugas pemadam kebakaran berjuang untuk menahan kobaran api. Pertahanan udara Rusia gagal menghalau drone yang masuk. Awalnya dilaporkan sebagai Bayraktar buatan Turki, tetapi kemudian dikatakan sebagai UAV PD-1 atau PD-2 Ukraina. Dikutip dari dailymail.co.uk, Rabu 22 Juni 2022, beberapa laporan menyebut drone itu merupakan satu dari dua drone yang menargetkan kilang minyak. Satu drone berhasil meledakkan kilang minyak, sementara drone lainnya tergeletak di tanah di antara dua tangki minyak raksasa. Kilang Novosaktinsk dilaporkan merupakan pemasok minyak terbesar di Rusia Selatan. Layanan pers kantor pusat regional Kementerian Situasi Darurat Rusia mengakui adanya kebakaran tersebut. Tak ada ancaman kebakaran akan meluas dan tak ada korban jiwa dalam insiden itu. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir, terlebih kini difokuskan di wilayah timur. Merespons hal itu, Uni Eropa tengah mempersiapkan paket sanksi baru terhadap Rusia. Informasi terkini, emas Rusia menjadi target sanksi. Dikutip dari tribunnews.com, Uni Eropa tampaknya sangat berkomitmen mendukung Ukraina.
tak hanya mengirimkan senjata, tetapi juga Uni Eropa memberlakukan sanksi. Sejumlah sanksi dijatuhkan termasuk sanksi ekonomi sejak Rusia menginvasi Ukraina. Terkini, sanksi barat akan ditambah. Uni Eropa sudah mempersiapkan sanksi baru yang menargetkan emas Rusia. Meski begitu, sejauh ini belum ada keterangan yang lengkap apakah sanksi diterapkan terhadap impor emas Rusia oleh Uni Eropa atau pengiriman logam ke Rusia. Upaya sanksi ini diperkirakan akan dibahas pada pekan ini selama KTT Kepala Negara Uni Eropa di Madrid, Spanyol pada 23 hingga 24 Juni 2022. Terkini, Uni Eropa telah mengadopsi 6 paket sanksi terhadap Rusia dan Belarusia. Sejumlah sanksi itu dijatuhkan sejak dimulainya invasi Moskow ke Ukraina pada 24 Februari lalu. Para pemimpin Uni Eropa menyebutkan kelanjutan sanksi ini untuk memperkuat implementasi dan mencegah pengelakan. Invasi Rusia ke Ukraina terus meliputi perkembangan terbaru, namun upaya damai belum mengarah kepada dua negara tersebut. Badan Intelijen Pertahanan Inggris meyakini bahwa Rusia nantinya akan melambat dan kekurangan senjata. Dikutip dari Kompas.com, Rusia diyakini akan melambat dalam beberapa bulan ke depan karena tentaranya kehabisan sumber daya. Hal ini disampaikan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Rabu 22 Juni. Menurutnya, serangan Rusia ke Ukraina Timur membuat Moskow kehilangan banyak pasukan dan sumber daya, yang mana hal itu dapat menggagalkan kemajuan operasi Kremlin di masa depan. Setelah gagal merebut ibu kota Ukraina Kiev pada awal konflik, militer Rusia telah beralih ke wilayah Donbas di Ukraina Timur. Wilayah tersebut adalah rumah bagi populasi berbahasa Rusia yang besar dan dua republik memisahkan diri yang bersahabat dengan rezim Presiden Rusia Vladimir Putin. Rusia menunjukkan keberhasilan dengan menguasai sebagian besar kota Severodonetsk, namun Johnson memperkirakan bahwa keuntungan Rusia baru-baru ini tidak akan bertahan. Johnson mengatakan pihaknya akan memperdebatkan dukungan militer lanjutan untuk Ukraina pada pertemuan puncak G7. Dia juga mendesak Barat untuk terus membantu Ukraina. Namun di sisi lain, Dmitry Polanski, seorang diplomat Rusia untuk PBB, mengungkapkan bahwa antusiasme negara Barat kepada Ukraina kini sedang berkurang.
Мы женщины Украины. Мы присоединяемся к мужчинам. Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sampai saat ini masih terus berlanjut. Bahkan Rusia memfokuskan pertempuran baru di kota-kota Ukraina Timur. Oleh karena itu, otoritas pemerintah Ukraina membuat sebuah program untuk para wanita di Zaporizhia, Tenggara Ukraina. Dikutip dari France 24, Rabu 22 Juni 2022, para ahli mengajari wanita sipil cara menggunakan senapan otomatis. Mereka juga akan mempelajari taktik pertempuran perkotaan sebagai tanda bahwa Ukraina siap untuk perang gerilya perlawanan. Para wanita itu pun menyatakan kesiapannya untuk berperang demi mempertahankan kota. Di sebuah lapangan tembak, terlihat ada 6 wanita sedang belajar menggunakan senapan serbu Kalashnikov. Berjongkok di balik dinding darurat, seorang wanita muda membidik target di kejauhan sebelum bergegas ke posisi lain. Seorang wanita bernama Natalia Basova, 47 tahun, tidak berpikir dua kali untuk mendaftar. Suami dan anak Basova kini berada di garis depan, begitu pula menantunya. Sementara para laki-laki maju ke medan perang, dia dan putrinya mencoba belajar sebanyak mungkin tentang pertempuran perkotaan. Diketahui selama ini pusat hanya melatih personil militer atau perjuang pertahanan teritorial, tetapi ada semakin banyak wanita yang maju untuk dilatih di Zaporizhia sehingga mereka siap jika pasukan Rusia masuk ke kota. Di bawah kondisi darurat militer, pelatihan ini diadakan gratis untuk semua penduduk kota. Это опять я, опять со своим телефоном. Я вам говорю. Desas-desus soal keterlibatan tentara SAS Inggris di Ukraina mencuat ke publik. Kepala Ceknya Ramzan Kadyrov pun mengunggah bukti bahwa pasukan khusus Inggris tersebut diterjunkan ke medan perang untuk membantu Ukraina. Ia memprediksi akan ada pernyataan provokasi yang dilayangkan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Bukti yang disebut Kadyrov tersebut merupakan tangkapan layar dari akun Twitter seorang jurnalis. Ia mengatakan sang jurnalis melakukan korespondensi dengan seorang tentara bayaran dari Amerika Serikat. Awalnya dikatakan Kadyrov, tentara bayaran tersebut mengungkap bagaimana kondisi Ukraina di medan perang, seperti perintah hingga personel militer yang tak berpengalaman. Kemudian obrolan setelahnya mengacu pada kehadiran pasukan khusus SAS Inggris di zona pertempuran di Ukraina. Menurutnya ini dapat dianggap sebagai intervensi langsung pihak Inggris dalam konflik. Akan tetapi menurut Kadyrov, pejuang SAS yang terlibat pertempuran dengan Rusia tersebut bukan anggota aktif melainkan veteran. Ia pun memprediksi bahwa Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan membuat pernyataan provokasi. Diberitakan sebelumnya, tim elit mantan tentara khusus Inggris dilaporkan telah membunuh 20 jenderal Rusia di Ukraina. Ex-pasukan The Special Air Seal itu bahkan telah bersumpah untuk berjuang sampai mati. Semua prajurit tersebut adalah veteran perang di Irak dan Afghanistan. Para prajurit tersebut diklaim telah membantu melatih beberapa pasukan Ukraina dalam metode penyergapan.
Sebelumnya dikabarkan Presiden Jokowi akan berkunjung ke Rusia dan menemui Presiden Vladimir Putin. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi kemudian mengatakan Jokowi juga diagendakan menyambangi Kiev, Ukraina. Hal itu disampaikannya dalam keterangan media pada Rabu 22 Juni 2022. Retno kemudian mengatakan kunjungan itu dilakukan dalam situasi yang tidak normal atau di tengah konflik. Ia menjelaskan kunjungan ini merupakan bentuk kontribusi Jokowi lantaran perang antara Rusia-Ukraina berimplikasi terhadap banyak negara. Implikasi terbesar terhadap negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah seperti krisis pangan. Retno menambahkan Jokowi akan terus mendorong upaya perdamaian. Dalam kunjungannya, Jokowi akan datang sebagai presidensi ke-20 dan salah satu anggota Champions Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk oleh Sekjen PBB. Jokowi menjadi pemimpin Asia pertama yang akan melakukan kunjungan ke Ukraina dan Rusia selama konflik. Kiev, Ukraina, dan Moskow, Rusia. Presiden Joko Widodo rencananya akan mengunjungi Rusia dan Ukraina akhir Juni ini. Sejumlah pengamanan ketat dilakukan untuk mengawal RI1 bertolak ke negara yang sedang berkonflik. Disebutkan ada 39 orang pas pampres yang akan mengawal Jokowi dalam kunjungan itu. Hal ini disampaikan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Pas Pampres Maijen Tri Budi Utomo pada Kamis 23 Juni. Tri menjelaskan 39 pas pampres yang ditugaskan terbagi dalam beberapa tim. Sebanyak 19 pas pampres utama mendampingi Jokowi selama perjalanan dan kunjungan. Kemudian ada yang bertugas sebagai tim penyelamatan 10 pas pampres. Terakhir, 10 pas pampres yang sudah bersiap di lokasi bertindak sebagai tim advance. Dikutip dari Kompas.com, Tri juga telah mempertimbangkan faktor keamanan Jokowi selama di Ukraina nanti. Menurut laporan, saat ini serangan masih terjadi, namun terfokus di wilayah Donetsk. Adapun jarak dari Donetsk ke Kiev yang akan dikunjungi Jokowi sekitar 380 km jauhnya. Kondisi itu menurut Tri telah diantisipasi sejak saat ini. Sebelumnya, kabar soal kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Presiden dijadwalkan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kunjungan ini merupakan bentuk kontribusi Jokowi sebagai Presiden G20 tahun ini. Retno mengungkapkan kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina adalah wujud kepedulian terhadap isu kemanusiaan serta semangat untuk terus mendorong perdamaian. Presiden Jokowi direncanakan akan mengunjungi Kiev, Ukraina, dan Moskow, Rusia. Kunjungan kedua negara ini merupakan kunjungan yang dilakukan dalam situasi yang tidak normal. Kita paham situasi saat ini masih sangat-sangat complicated. Dunia juga paham mengenai kompleksitas masalah yang ada. Dalam kunjungan ke Kiev dan Moskow, tentunya Bapak Presiden akan... Tak hanya menemui Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Joko Widodo rencananya juga akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pertemuan tersebut disambut hangat oleh beberapa pihak. Jokowi diharapkan bisa menjembatani Rusia dan Ukraina untuk berdamai. Anggota Komisi 1 DPR RI Maijen TNI Purnawirawan TW Hasanuddin turut mengomentari terkait kunjungan Jokowi ke negara yang tengah berselisih tersebut. Ia menilai rencana kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia adalah sebuah hal positif bagi diplomasi damai Indonesia. Hasanuddin menyebut kunjungan kenegaraan tersebut merupakan langkah sangat strategis karena dua hal. Pertama, kunjungan Jokowi diharapkan dapat meredakan ketegangan antara Ukraina dan Rusia. Kedua, kunjungan tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan bagi solusi damai antara kedua negara.
Pasalnya, perang Rusia dan Ukraina telah berdampak negatif bagi stabilitas ekonomi global. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak soal kenaikan harga pangan. Jika nantinya perang tersebut tak kunjung dihentikan, maka dunia akan jatuh ke dalam krisis pangan global. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan berkunjung ke Moskow untuk bertemu Putin pada 30 Juni setelah berkunjung dari Jerman. Tak hanya ke Rusia, Jokowi juga akan berkunjung ke Kiev untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kabar ini disampaikan Menteri Luar Negeri atau Menlu RI, Retno Marsudi pada pengarahan pers pada Rabu 22 Juni. Nantinya Jokowi akan bertolak dengan didampingi tim khusus. Retno menyebut kunjungan Presiden Jokowi kali ini dilakukan dalam situasi yang tidak normal. Pasalnya, situasi saat ini masih sangat rumit karena perang yang terjadi di Ukraina. Kunjungan Presiden ini menunjukkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan, mencoba memberikan kontribusi untuk menangani krisis pangan yang diakibatkan karena perang dan dampaknya dirasakan oleh semua negara, terutama negara berkembang dan negara dengan penghasilan rendah, dan terus mendorong spirit perdamaian. Di dalam kunjungan ke Kiev dan Moskow, tentunya Bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan Presiden Zelensky dan Presiden Putin. Rekan-rekan, setelah kunjungan ke Ukraina dan Rusia, destinasi terakhir kunjungan Presiden kali ini adalah kunjungan ke Abu Dhabi. Sebuah video beredar dan menunjukkan momen drone kamikaze milik Ukraina terbang rendah menuju kilang minyak Novosaktinsk, Rusia. Kemudian drone tersebut menabrak kilang minyak hingga mengakibatkan ledakan super besar. Api langsung lalap gedung dan asap hitam tampak membumbung tinggi dari fasilitas strategis tersebut. Tentara Rusia yang melihat insiden ledakan itu terdengar kepanikan saat melihat drone Ukraina terbang rendah menuju ke kilang minyak. Drone kamikaze Ukraina itu merupakan kendaraan udara tanpa awak. Rekaman dari tempat kejadian menunjukkan petugas pemadam kebakaran berjuang untuk menahan kobaran api. Pertahanan udara Rusia gagal menghalau drone yang masuk. Awalnya dilaporkan sebagai Bayraktar buatan Turki, tetapi kemudian dikatakan sebagai UAV PD-1 atau PD-2 Ukraina. Dikutip dari dailymail.co.uk, Rabu 22 Juni 2022, beberapa laporan menyebut drone itu merupakan satu dari dua drone yang menargetkan kilang minyak. Satu drone berhasil meledakkan kilang minyak, sementara drone lainnya tergeletak di tanah di antara dua tangki minyak raksasa. Kilang Novosaktinsk dilaporkan merupakan pemasok minyak terbesar di Rusia Selatan. Layanan pers kantor pusat regional Kementerian Situasi Darurat Rusia mengakui adanya kebakaran tersebut. Tak ada ancaman kebakaran akan meluas dan tak ada korban jiwa dalam insiden itu. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir, terlebih kini difokuskan di wilayah timur. Merespons hal itu, Uni Eropa tengah mempersiapkan paket sanksi baru terhadap Rusia. Informasi terkini, emas Rusia menjadi target sanksi. Dikutip dari tribunnews.com, Uni Eropa tampaknya sangat berkomitmen mendukung Ukraina.
Tak hanya mengirimkan senjata, tetapi juga Uni Eropa memberlakukan sanksi. Sejumlah sanksi dijatuhkan termasuk sanksi ekonomi sejak Rusia menginvasi Ukraina. Terkini, sanksi barat akan ditambah. Uni Eropa sedang mempersiapkan sanksi baru yang menargetkan emas Rusia. Meski begitu, sejauh ini belum ada keterangan yang lengkap apakah sanksi diterapkan terhadap impor emas Rusia oleh Uni Eropa atau pengiriman logam ke Rusia. Upaya sanksi ini diperkirakan akan dibahas pada pekan ini selama KTT Kepala Negara Uni Eropa di Madrid, Spanyol pada 23 hingga 24 Juni 2022. Terkini, Uni Eropa telah mengadopsi 6 paket sanksi terhadap Rusia dan Belarusia. Sejumlah sanksi itu dijatuhkan sejak dimulainya invasi Moskow ke Ukraina pada 24 Februari lalu. Para pemimpin Uni Eropa menyebutkan kelanjutan sanksi ini untuk memperkuat implementasi dan mencegah pengelakan. Invasi Rusia ke Ukraina terus meliputi perkembangan terbaru, namun upaya damai belum mengarah kepada dua negara tersebut. Badan Intelijen Pertahanan Inggris meyakini bahwa Rusia nantinya akan melambat dan kekurangan senjata. Dikutip dari Kompas.com, Rusia diyakini akan melambat dalam beberapa bulan ke depan karena tentaranya kehabisan sumber daya. Hal ini disampaikan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Rabu 22 Juni. Menurutnya, serangan Rusia ke Ukraina Timur membuat Moskow kehilangan banyak pasukan dan sumber daya, yang mana hal itu dapat menggagalkan kemajuan operasi Kremlin di masa depan. Setelah gagal merebut ibu kota Ukraina Kiev pada awal konflik, militer Rusia telah beralih ke wilayah Donbas di Ukraina Timur. Wilayah tersebut adalah rumah bagi populasi berbahasa Rusia yang besar dan dua republik memisahkan diri yang bersahabat dengan rezim Presiden Rusia Vladimir Putin. Rusia menunjukkan keberhasilan dengan menguasai sebagian besar kota Severodonetsk, namun Johnson memperkirakan bahwa keuntungan Rusia baru-baru ini tidak akan bertahan. Johnson mengatakan pihaknya akan memperdebatkan dukungan militer lanjutan untuk Ukraina pada pertemuan puncak G7. Dia juga mendesak Barat untuk terus membantu Ukraina. Namun di sisi lain, Dmitry Polanski, seorang diplomat Rusia untuk PBB, mengungkapkan bahwa antusiasme negara Barat kepada Ukraina kini sedang berkurang.
Мы женщины Украины. Мы присоединяемся к мужчинам. Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sampai saat ini masih terus berlanjut. Bahkan Rusia memfokuskan pertempuran baru di kota-kota Ukraina Timur. Oleh karena itu, otoritas pemerintah Ukraina membuat sebuah program untuk para wanita di Zaporizhia, Tenggara Ukraina. Dikutip dari France 24, Rabu 22 Juni 2022, para ahli mengajari wanita sipil cara menggunakan senapan otomatis. Mereka juga akan mempelajari taktik pertempuran perkotaan sebagai tanda bahwa Ukraina siap untuk perang gerilya perlawanan. Para wanita itu pun menyatakan kesiapannya untuk berperang demi mempertahankan kota. Di sebuah lapangan tembak, terlihat ada 6 wanita sedang belajar menggunakan senapan serbu Kalashnikov. Berjongkok di balik dinding darurat, seorang wanita muda membidik target di kejauhan sebelum bergegas ke posisi lain. Seorang wanita bernama Natalia Basova, 47 tahun, tidak berpikir dua kali untuk mendaftar. Suami dan anak Basova kini berada di garis depan, begitu pula menantunya. Sementara para laki-laki maju ke medan perang, dia dan putrinya mencoba belajar sebanyak mungkin tentang pertempuran perkotaan. Diketahui selama ini pusat hanya melatih personil militer atau perjuang pertahanan teritorial, tetapi ada semakin banyak wanita yang maju untuk dilatih di Zaporizhia sehingga mereka siap jika pasukan Rusia masuk ke kota. Di bawah kondisi darurat militer, pelatihan ini diadakan gratis untuk semua penduduk kota. Это опять я, опять со своим телефоном. Я вам говорю. Desas-desus soal keterlibatan tentara SAS Inggris di Ukraina mencuat ke publik. Kepala Ceknya Ramzan Kadyrov pun mengunggah bukti bahwa pasukan khusus Inggris tersebut diterjunkan ke medan perang untuk membantu Ukraina. Ia memprediksi akan ada pernyataan provokasi yang dilayangkan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Bukti yang disebut Kadyrov tersebut merupakan tangkapan layar dari akun Twitter seorang jurnalis. Ia mengatakan sang jurnalis melakukan korespondensi dengan seorang tentara bayaran dari Amerika Serikat. Awalnya dikatakan Kadyrov, tentara bayaran tersebut mengungkap bagaimana kondisi Ukraina di medan perang, seperti perintah hingga personel militer yang tak berpengalaman. Kemudian obrolan setelahnya mengacu pada kehadiran pasukan khusus SAS Inggris di zona pertempuran di Ukraina. Menurutnya ini dapat dianggap sebagai intervensi langsung pihak Inggris dalam konflik. Akan tetapi menurut Kadyrov, pejuang SAS yang terlibat pertempuran dengan Rusia tersebut bukan anggota aktif melainkan veteran. Ia pun memprediksi bahwa Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan membuat pernyataan provokasi. Diberitakan sebelumnya, tim elit mantan tentara khusus Inggris dilaporkan telah membunuh 20 jenderal Rusia di Ukraina. Ex-pasukan The Special Air Seal itu bahkan telah bersumpah untuk berjuang sampai mati. Semua prajurit tersebut adalah veteran perang di Irak dan Afghanistan. Para prajurit tersebut diklaim telah membantu melatih beberapa pasukan Ukraina dalam metode penyergapan.
Sebelumnya dikabarkan Presiden Jokowi akan berkunjung ke Rusia dan menemui Presiden Vladimir Putin. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi kemudian mengatakan Jokowi juga diagendakan menyambangi Kiev, Ukraina. Hal itu disampaikannya dalam keterangan media pada Rabu 22 Juni 2022. Retno kemudian mengatakan kunjungan itu dilakukan dalam situasi yang tidak normal atau di tengah konflik. Ia menjelaskan kunjungan ini merupakan bentuk kontribusi Jokowi lantaran perang antara Rusia-Ukraina berimplikasi terhadap banyak negara. Implikasi terbesar terhadap negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah seperti krisis pangan. Retno menambahkan Jokowi akan terus mendorong upaya perdamaian. Dalam kunjungannya, Jokowi akan datang sebagai presidensi ke-20 dan salah satu anggota Champions Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk oleh Sekjen PBB. Jokowi menjadi pemimpin Asia pertama yang akan melakukan kunjungan ke Ukraina dan Rusia selama konflik. Kiev, Ukraina, dan Moskow, Rusia. Presiden Joko Widodo rencananya akan mengunjungi Rusia dan Ukraina akhir Juni ini. Sejumlah pengamanan ketat dilakukan untuk mengawal RI1 bertolak ke negara yang sedang berkonflik. Disebutkan ada 39 orang pas pampres yang akan mengawal Jokowi dalam kunjungan itu. Hal ini disampaikan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Pas Pampres Maijen Tri Budi Utomo pada Kamis 23 Juni. Tri menjelaskan 39 pas pampres yang ditugaskan terbagi dalam beberapa tim. Sebanyak 19 pas pampres utama mendampingi Jokowi selama perjalanan dan kunjungan. Kemudian ada yang bertugas sebagai tim penyelamatan 10 pas pampres. Terakhir, 10 pas pampres yang sudah bersiap di lokasi bertindak sebagai tim advance. Dikutip dari Kompas.com, Tri juga telah mempertimbangkan faktor keamanan Jokowi selama di Ukraina nanti. Menurut laporan, saat ini serangan masih terjadi, namun terfokus di wilayah Donetsk. Adapun jarak dari Donetsk ke Kiev yang akan dikunjungi Jokowi sekitar 380 km jauhnya. Kondisi itu menurut Tri telah diantisipasi sejak saat ini. Sebelumnya, kabar soal kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Presiden dijadwalkan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kunjungan ini merupakan bentuk kontribusi Jokowi sebagai Presiden G20 tahun ini. Retno mengungkapkan kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina adalah wujud kepedulian terhadap isu kemanusiaan serta semangat untuk terus mendorong perdamaian. Presiden Jokowi direncanakan akan mengunjungi Kiev, Ukraina, dan Moskow, Rusia. Kunjungan kedua negara ini merupakan kunjungan yang dilakukan dalam situasi yang tidak normal. Kita paham situasi saat ini masih sangat-sangat complicated. Dunia juga paham mengenai kompleksitas masalah yang ada. Di dalam kunjungan ke Kiev dan Moskow, tentunya Bapak Presiden akan... Tak hanya menemui Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Joko Widodo rencananya juga akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pertemuan tersebut disambut hangat oleh beberapa pihak. Jokowi diharapkan bisa menjembatani Rusia dan Ukraina untuk berdamai. Anggota Komisi 1 DPR RI Maijen TNI Purnawirawan TW Hasanuddin turut mengomentari terkait kunjungan Jokowi ke negara yang tengah berselisih tersebut. Ia menilai rencana kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia adalah sebuah hal positif bagi diplomasi damai Indonesia. Hasanuddin menyebut kunjungan kenegaraan tersebut merupakan langkah sangat strategis karena dua hal. Pertama, kunjungan Jokowi diharapkan dapat meredakan ketegangan antara Ukraina dan Rusia. Kedua, kunjungan tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan bagi solusi damai antara kedua negara.
Pasalnya, perang Rusia dan Ukraina telah berdampak negatif bagi stabilitas ekonomi global. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak soal kenaikan harga pangan. Jika nantinya perang tersebut tak kunjung dihentikan, maka dunia akan jatuh ke dalam krisis pangan global. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan berkunjung ke Moskow untuk bertemu Putin pada 30 Juni setelah berkunjung dari Jerman. Tak hanya ke Rusia, Jokowi juga akan berkunjung ke Kiev untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kabar ini disampaikan Menteri Luar Negeri atau Menlu RI, Retno Marsudi pada pengarahan pers pada Rabu 22 Juni. Nantinya Jokowi akan bertolak dengan didampingi tim khusus. Retno menyebut kunjungan Presiden Jokowi kali ini dilakukan dalam situasi yang tidak normal. Pasalnya, situasi saat ini masih sangat rumit karena perang yang terjadi di Ukraina. Kunjungan Presiden ini menunjukkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan, mencoba memberikan kontribusi untuk menangani krisis pangan yang diakibatkan karena perang dan dampaknya dirasakan oleh semua negara, terutama negara berkembang dan negara dengan penghasilan rendah, dan terus mendorong spirit perdamaian. Di dalam kunjungan ke Kiev dan Moskow, tentunya Bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan Presiden Zelensky dan Presiden Putin. Rekan-rekan, setelah kunjungan ke Ukraina dan Rusia, destinasi terakhir kunjungan Presiden kali ini adalah kunjungan ke Abu Dhabi. Sebuah video beredar dan menunjukkan momen drone kamikaze milik Ukraina terbang rendah menuju kilang minyak Novosaktinsk, Rusia. Kemudian drone tersebut menabrak kilang minyak hingga mengakibatkan ledakan super besar. Api langsung melalap gedung dan asap hitam tampak membumbung tinggi dari fasilitas strategis tersebut. Tentara Rusia yang melihat insiden ledakan itu terdengar kepanikan saat melihat drone Ukraina terbang rendah menuju ke kilang minyak. Drone kamikaze Ukraina itu merupakan kendaraan udara tanpa awak. Rekaman dari tempat kejadian menunjukkan petugas pemadam kebakaran berjuang untuk menahan kobaran api. Pertahanan udara Rusia gagal menghalau drone yang masuk. Awalnya dilaporkan sebagai Bayraktar buatan Turki, tetapi kemudian dikatakan sebagai UAV PD-1 atau PD-2 Ukraina. Dikutip dari dailymail.co.uk, Rabu 22 Juni 2022, beberapa laporan menyebut drone itu merupakan satu dari dua drone yang menargetkan kilang minyak. Satu drone berhasil meledakkan kilang minyak, sementara drone lainnya tergeletak di tanah di antara dua tangki minyak raksasa. Kilang Novosaktinsk dilaporkan merupakan pemasok minyak terbesar di Rusia Selatan. Layanan pers kantor pusat regional Kementerian Situasi Darurat Rusia mengakui adanya kebakaran tersebut. Tak ada ancaman kebakaran akan meluas dan tak ada korban jiwa dalam insiden itu. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir, terlebih kini difokuskan di wilayah timur. Merespons hal itu, Uni Eropa tengah mempersiapkan paket sanksi baru terhadap Rusia. Informasi terkini, emas Rusia menjadi target sanksi. Dikutip dari tribunnews.com, Uni Eropa tampaknya sangat berkomitmen mendukung Ukraina.
Tak hanya mengirimkan senjata, tetapi juga Uni Eropa memberlakukan sanksi. Sejumlah sanksi dijatuhkan termasuk sanksi ekonomi sejak Rusia menginvasi Ukraina. Terkini, sanksi barat akan ditambah. Uni Eropa sedang mempersiapkan sanksi baru yang menargetkan emas Rusia. Meski begitu, sejauh ini belum ada keterangan yang lengkap apakah sanksi diterapkan terhadap impor emas Rusia oleh Uni Eropa atau pengiriman logam ke Rusia. Upaya sanksi ini diperkirakan akan dibahas pada pekan ini selama KTT Kepala Negara Uni Eropa di Madrid, Spanyol pada 23 hingga 24 Juni 2022. Terkini, Uni Eropa telah mengadopsi 6 paket sanksi terhadap Rusia dan Belarusia. Sejumlah sanksi itu dijatuhkan sejak dimulainya invasi Moskow ke Ukraina pada 24 Februari lalu. Para pemimpin Uni Eropa menyebutkan kelanjutan sanksi ini untuk memperkuat implementasi dan mencegah pengelakan. Invasi Rusia ke Ukraina terus meliputi perkembangan terbaru, namun upaya damai belum mengarah kepada dua negara tersebut. Badan Intelijen Pertahanan Inggris meyakini bahwa Rusia nantinya akan melambat dan kekurangan senjata. Dikutip dari Kompas.com, Rusia diyakini akan melambat dalam beberapa bulan ke depan karena tentaranya kehabisan sumber daya. Hal ini disampaikan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Rabu 22 Juni. Menurutnya, serangan Rusia ke Ukraina Timur membuat Moskow kehilangan banyak pasukan dan sumber daya, yang mana hal itu dapat menggagalkan kemajuan operasi Kremlin di masa depan. Setelah gagal merebut ibu kota Ukraina Kiev pada awal konflik, militer Rusia telah beralih ke wilayah Donbas di Ukraina Timur. Wilayah tersebut adalah rumah bagi populasi berbahasa Rusia yang besar dan dua republik memisahkan diri yang bersahabat dengan rezim Presiden Rusia Vladimir Putin. Rusia menunjukkan keberhasilan dengan menguasai sebagian besar kota Severodonetsk, namun Johnson memperkirakan bahwa keuntungan Rusia baru-baru ini tidak akan bertahan. Johnson mengatakan pihaknya akan memperdebatkan dukungan militer lanjutan untuk Ukraina pada pertemuan puncak G7. Dia juga mendesak Barat untuk terus membantu Ukraina. Namun di sisi lain, Dmitry Polanski, seorang diplomat Rusia untuk PBB, mengungkapkan bahwa antusiasme negara Barat kepada Ukraina kini sedang berkurang.
Мы женщины Украины. Мы присоединяемся к мужчинам. Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sampai saat ini masih terus berlanjut. Bahkan Rusia memfokuskan pertempuran baru di kota-kota Ukraina Timur. Oleh karena itu, otoritas pemerintah Ukraina membuat sebuah program untuk para wanita di Zaporizhia, Tenggara Ukraina. Dikutip dari France 24, Rabu 22 Juni 2022, para ahli mengajari wanita sipil cara menggunakan senapan otomatis. Mereka juga akan mempelajari taktik pertempuran perkotaan sebagai tanda bahwa Ukraina siap untuk perang gerilya perlawanan. Para wanita itu pun menyatakan kesiapannya untuk berperang demi mempertahankan kota. Di sebuah lapangan tembak, terlihat ada 6 wanita sedang belajar menggunakan senapan serbu Kalashnikov. Berjongkok di balik dinding darurat, seorang wanita muda membidik target di kejauhan sebelum bergegas ke posisi lain. Seorang wanita bernama Natalia Basova, 47 tahun, tidak berpikir dua kali untuk mendaftar. Suami dan anak Basova kini berada di garis depan, begitu pula menantunya. Sementara para laki-laki maju ke medan perang, dia dan putrinya mencoba belajar sebanyak mungkin tentang pertempuran perkotaan. Diketahui selama ini pusat hanya melatih personil militer atau perjuang pertahanan teritorial, tetapi ada semakin banyak wanita yang maju untuk dilatih di Zaporizhia sehingga mereka siap jika pasukan Rusia masuk ke kota. Di bawah kondisi darurat militer, pelatihan ini diadakan gratis untuk semua penduduk kota. Это опять я, опять со своим телефоном. Я вам говорю. Desas-desus soal keterlibatan tentara SAS Inggris di Ukraina mencuat ke publik. Kepala ceknya Ramzan Kadyrov pun mengunggah bukti bahwa pasukan khusus Inggris tersebut diterjunkan ke medan perang untuk membantu Ukraina. Ia memprediksi akan ada pernyataan provokasi yang dilayangkan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Bukti yang disebut Kadyrov tersebut merupakan tangkapan layar dari akun Twitter seorang jurnalis. Ia mengatakan sang jurnalis melakukan korespondensi dengan seorang tentara bayaran dari Amerika Serikat. Awalnya dikatakan Kadyrov, tentara bayaran tersebut mengungkap bagaimana kondisi Ukraina di medan perang, seperti perintah hingga personel militer yang tak berpengalaman. Kemudian obrolan setelahnya mengacu pada kehadiran pasukan khusus SAS Inggris di zona pertempuran di Ukraina. Menurutnya ini dapat dianggap sebagai intervensi langsung pihak Inggris dalam konflik. Akan tetapi menurut Kadyrov, pejuang SAS yang terlibat pertempuran dengan Rusia tersebut bukan anggota aktif melainkan veteran. Ia pun memprediksi bahwa Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan membuat pernyataan provokasi. Diberitakan sebelumnya, tim elit mantan tentara khusus Inggris dilaporkan telah membunuh 20 jenderal Rusia di Ukraina. Ex-pasukan The Special Air Seal itu bahkan telah bersumpah untuk berjuang sampai mati. Semua prajurit tersebut adalah veteran perang di Irak dan Afghanistan. Para prajurit tersebut diklaim telah membantu melatih beberapa pasukan Ukraina dalam metode penyergapan.
Sebelumnya dikabarkan Presiden Jokowi akan berkunjung ke Rusia dan menemui Presiden Vladimir Putin. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi kemudian mengatakan Jokowi juga diagendakan menyambangi Kiev, Ukraina. Hal itu disampaikannya dalam keterangan media pada Rabu 22 Juni 2022. Retno kemudian mengatakan kunjungan itu dilakukan dalam situasi yang tidak normal atau di tengah konflik. Ia menjelaskan kunjungan ini merupakan bentuk kontribusi Jokowi lantaran perang antara Rusia-Ukraina berimplikasi terhadap banyak negara. Implikasi terbesar terhadap negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah seperti krisis pangan. Retno menambahkan Jokowi akan terus mendorong upaya perdamaian. Dalam kunjungannya, Jokowi akan datang sebagai presidensi ke-20 dan salah satu anggota Champions Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk oleh Sekjen PBB. Jokowi menjadi pemimpin Asia pertama yang akan melakukan kunjungan ke Ukraina dan Rusia selama konflik. Kiev, Ukraina, dan Moskow, Rusia. Presiden Joko Widodo rencananya akan mengunjungi Rusia dan Ukraina akhir Juni ini. Sejumlah pengamanan ketat dilakukan untuk mengawal RI1 bertolak ke negara yang sedang berkonflik. Disebutkan ada 39 orang pas pampres yang akan mengawal Jokowi dalam kunjungan itu. Hal ini disampaikan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Pas Pampres Maijen Tri Budi Utomo pada Kamis 23 Juni. Tri menjelaskan 39 pas pampres yang ditugaskan terbagi dalam beberapa tim. Sebanyak 19 pas pampres utama mendampingi Jokowi selama perjalanan dan kunjungan. Kemudian ada yang bertugas sebagai tim penyelamatan 10 pas pampres. Terakhir, 10 pas pampres yang sudah bersiap di lokasi bertindak sebagai tim advance. Dikutip dari Kompas.com, Tri juga telah mempertimbangkan faktor keamanan Jokowi selama di Ukraina nanti. Menurut laporan, saat ini serangan masih terjadi, namun terfokus di wilayah Donetsk. Adapun jarak dari Donetsk ke Kiev yang akan dikunjungi Jokowi sekitar 380 km jauhnya. Kondisi itu menurut Tri telah diantisipasi sejak saat ini. Sebelumnya, kabar soal kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Presiden dijadwalkan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kunjungan ini merupakan bentuk kontribusi Jokowi sebagai Presiden G20 tahun ini. Retno mengungkapkan kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina adalah wujud kepedulian terhadap isu kemanusiaan serta semangat untuk terus mendorong perdamaian. Presiden Jokowi direncanakan akan mengunjungi Kiev, Ukraina, dan Moskow, Rusia. Kunjungan kedua negara ini merupakan kunjungan yang dilakukan dalam situasi yang tidak normal. Kita paham situasi saat ini masih sangat-sangat complicated. Dunia juga paham mengenai kompleksitas masalah yang ada. Di dalam kunjungan ke Kiev dan Moskow, tentunya Bapak Presiden akan... Tak hanya menemui Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Joko Widodo rencananya juga akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pertemuan tersebut disambut hangat oleh beberapa pihak. Jokowi diharapkan bisa menjembatani Rusia dan Ukraina untuk berdamai. Anggota Komisi 1 DPR RI Maijen TNI Purnawirawan TW Hasanuddin turut mengomentari terkait kunjungan Jokowi ke negara yang tengah berselisih tersebut. Ia menilai rencana kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia adalah sebuah hal positif bagi diplomasi damai Indonesia. Hasanuddin menyebut kunjungan kenegaraan tersebut merupakan langkah sangat strategis karena dua hal. Pertama, kunjungan Jokowi diharapkan dapat meredakan ketegangan antara Ukraina dan Rusia. Kedua, kunjungan tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan bagi solusi damai antara kedua negara. Pasalnya, perang Rusia dan Ukraina telah berdampak negatif bagi stabilitas ekonomi global.
Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak soal kenaikan harga pangan. Jika nantinya perang tersebut tak kunjung dihentikan, maka dunia akan jatuh ke dalam krisis pangan global. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan berkunjung ke Moskow untuk bertemu Putin pada 30 Juni setelah berkunjung dari Jerman. Tak hanya ke Rusia, Jokowi juga akan berkunjung ke Kiev untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kabar ini disampaikan Menteri Luar Negeri atau Menlu RI, Retno Marsudi pada pengarahan pers pada Rabu 22 Juni. Nantinya Jokowi akan bertolak dengan didampingi tim khusus. Retno menyebut kunjungan Presiden Jokowi kali ini dilakukan dalam situasi yang tidak normal. Pasalnya, situasi saat ini masih sangat rumit karena perang yang terjadi di Ukraina. Kunjungan Presiden ini menunjukkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan, mencoba memberikan kontribusi untuk menangani krisis pangan yang diakibatkan karena perang dan dampaknya dirasakan oleh semua negara, terutama negara berkembang dan negara dengan penghasilan rendah, dan terus mendorong spirit perdamaian. Di dalam kunjungan ke Kiev dan Moskow, tentunya Bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan Presiden Zelensky dan Presiden Putin. Rekan-rekan, setelah kunjungan ke Ukraina dan Rusia, destinasi terakhir kunjungan Presiden kali ini adalah kunjungan ke Abu Dhabi. Sebuah video beredar dan menunjukkan momen drone kamikaze milik Ukraina terbang rendah menuju kilang minyak Novosakhtinsk, Rusia. Kemudian drone tersebut menabrak kilang minyak hingga mengakibatkan ledakan super besar. Api langsung melalap gedung dan asap hitam tampak membumbung tinggi dari fasilitas strategis tersebut. Tentara Rusia yang melihat insiden ledakan itu terdengar kepanikan saat melihat drone Ukraina terbang rendah menuju ke kilang minyak. Drone kamikaze Ukraina itu merupakan kendaraan udara tanpa awak. Rekaman dari tempat kejadian menunjukkan petugas pemadam kebakaran berjuang untuk menahan kobaran api. Pertahanan udara Rusia gagal menghalau drone yang masuk. Awalnya dilaporkan sebagai Bayraktar buatan Turki, tetapi kemudian dikatakan sebagai UAV PD-1 atau PD-2 Ukraina. Dikutip dari dailymail.co.uk, Rabu 22 Juni 2022, beberapa laporan menyebut drone itu merupakan satu dari dua drone yang menargetkan kilang minyak. Satu drone berhasil meledakkan kilang minyak, sementara drone lainnya tergeletak di tanah di antara dua tangki minyak raksasa. Kilang Novosakhtinsk dilaporkan merupakan pemasok minyak terbesar di Rusia Selatan. Layanan pers kantor pusat regional Kementerian Situasi Darurat Rusia mengakui adanya kebakaran tersebut. Tak ada ancaman kebakaran akan meluas dan tak ada korban jiwa dalam insiden itu. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir, terlebih kini difokuskan di wilayah timur. Merespons hal itu, Uni Eropa tengah mempersiapkan paket sanksi baru terhadap Rusia. Informasi terkini, emas Rusia menjadi target sanksi. Dikutip dari tribunnews.com, Uni Eropa tampaknya sangat berkomitmen mendukung Ukraina.
tak hanya mengirimkan senjata, tetapi juga Uni Eropa memberlakukan sanksi. Sejumlah sanksi dijatuhkan termasuk sanksi ekonomi sejak Rusia menginvasi Ukraina. Terkini, sanksi barat akan ditambah. Uni Eropa sedang mempersiapkan sanksi baru yang menargetkan emas Rusia. Meski begitu, sejauh ini belum ada keterangan yang lengkap apakah sanksi diterapkan terhadap impor emas Rusia oleh Uni Eropa atau pengiriman logam ke Rusia. Upaya sanksi ini diperkirakan akan dibahas pada pekan ini selama KTT Kepala Negara Uni Eropa di Madrid, Spanyol pada 23 hingga 24 Juni 2022. Terkini, Uni Eropa telah mengadopsi 6 paket sanksi terhadap Rusia dan Belarusia. Sejumlah sanksi itu dijatuhkan sejak dimulainya invasi Moskow ke Ukraina pada 24 Februari lalu. Para pemimpin Uni Eropa menyebutkan kelanjutan sanksi ini untuk memperkuat implementasi dan mencegah pengelakan. Invasi Rusia ke Ukraina terus meliputi perkembangan terbaru, namun upaya damai belum mengarah kepada dua negara tersebut. Badan Intelijen Pertahanan Inggris meyakini bahwa Rusia nantinya akan melambat dan kekurangan senjata. Dikutip dari Kompas.com, Rusia diyakini akan melambat dalam beberapa bulan ke depan karena tentaranya kehabisan sumber daya. Hal ini disampaikan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Rabu 22 Juni. Menurutnya, serangan Rusia ke Ukraina Timur membuat Moskow kehilangan banyak pasukan dan sumber daya, yang mana hal itu dapat menggagalkan kemajuan operasi Kremlin di masa depan. Setelah gagal merebut ibu kota Ukraina Kiev pada awal konflik, militer Rusia telah beralih ke wilayah Donbas di Ukraina Timur. Wilayah tersebut adalah rumah bagi populasi berbahasa Rusia yang besar dan dua republik memisahkan diri yang bersahabat dengan rezim Presiden Rusia Vladimir Putin. Rusia menunjukkan keberhasilan dengan menguasai sebagian besar kota Severodonetsk, namun Johnson memperkirakan bahwa keuntungan Rusia baru-baru ini tidak akan bertahan. Johnson mengatakan pihaknya akan memperdebatkan dukungan militer lanjutan untuk Ukraina pada pertemuan puncak G7. Dia juga mendesak Barat untuk terus membantu Ukraina. Namun di sisi lain, Dmitry Polanski, seorang diplomat Rusia untuk PBB, mengungkapkan bahwa antusiasme negara Barat kepada Ukraina kini sedang berkurang.
Мы женщины Украины. Мы присоединяемся к мужчинам. Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sampai saat ini masih terus berlanjut. Bahkan Rusia memfokuskan pertempuran baru di kota-kota Ukraina Timur. Oleh karena itu, otoritas pemerintah Ukraina membuat sebuah program untuk para wanita di Zaporizhia, Tenggara Ukraina. Dikutip dari France 24, Rabu 22 Juni 2022, para ahli mengajari wanita sipil cara menggunakan senapan otomatis. Mereka juga akan mempelajari taktik pertempuran perkotaan sebagai tanda bahwa Ukraina siap untuk perang gerilya perlawanan. Para wanita itu pun menyatakan kesiapannya untuk berperang demi mempertahankan kota. Di sebuah lapangan tembak, terlihat ada 6 wanita sedang belajar menggunakan senapan serbu Kalashnikov. Berjongkok di balik dinding darurat, seorang wanita muda membidik target di kejauhan sebelum bergegas ke posisi lain. Seorang wanita bernama Natalia Basova, 47 tahun, tidak berpikir dua kali untuk mendaftar. Suami dan anak Basova kini berada di garis depan, begitu pula menantunya. Sementara para laki-laki maju ke medan perang, dia dan putrinya mencoba belajar sebanyak mungkin tentang pertempuran perkotaan. Diketahui selama ini pusat hanya melatih personil militer atau perjuang pertahanan teritorial, tetapi ada semakin banyak wanita yang maju untuk dilatih di Zaporizhia sehingga mereka siap jika pasukan Rusia masuk ke kota. Di bawah kondisi darurat militer, pelatihan ini diadakan gratis untuk semua penduduk kota. Это опять я, опять со своим телефоном. Я вам говорю. Desas-desus soal keterlibatan tentara SAS Inggris di Ukraina mencuat ke publik. Kepala Ceknya Ramzan Kadyrov pun mengunggah bukti bahwa pasukan khusus Inggris tersebut diterjunkan ke medan perang untuk membantu Ukraina. Ia memprediksi akan ada pernyataan provokasi yang dilayangkan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Bukti yang disebut Kadyrov tersebut merupakan tangkapan layar dari akun Twitter seorang jurnalis. Ia mengatakan sang jurnalis melakukan korespondensi dengan seorang tentara bayaran dari Amerika Serikat. Awalnya dikatakan Kadyrov, tentara bayaran tersebut mengungkap bagaimana kondisi Ukraina di medan perang, seperti perintah hingga personel militer yang tak berpengalaman. Kemudian obrolan setelahnya mengacu pada kehadiran pasukan khusus SAS Inggris di zona pertempuran di Ukraina. Menurutnya ini dapat dianggap sebagai intervensi langsung pihak Inggris dalam konflik. Akan tetapi menurut Kadyrov, pejuang SAS yang terlibat pertempuran dengan Rusia tersebut bukan anggota aktif melainkan veteran. Ia pun memprediksi bahwa Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan membuat pernyataan provokasi. Diberitakan sebelumnya, tim elit mantan tentara khusus Inggris dilaporkan telah membunuh 20 jenderal Rusia di Ukraina. Ex-pasukan The Special Air Seal itu bahkan telah bersumpah untuk berjuang sampai mati. Semua prajurit tersebut adalah veteran perang di Irak dan Afghanistan. Para prajurit tersebut diklaim telah membantu melatih beberapa pasukan Ukraina dalam metode penyergapan.
Sebelumnya dikabarkan Presiden Jokowi akan berkunjung ke Rusia dan menemui Presiden Vladimir Putin. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi kemudian mengatakan Jokowi juga diagendakan menyambangi Kiev, Ukraina. Hal itu disampaikannya dalam keterangan media pada Rabu 22 Juni 2022. Retno kemudian mengatakan kunjungan itu dilakukan dalam situasi yang tidak normal atau di tengah konflik. Ia menjelaskan kunjungan ini merupakan bentuk kontribusi Jokowi lantaran perang antara Rusia-Ukraina berimplikasi terhadap banyak negara. Implikasi terbesar terhadap negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah seperti krisis pangan. Retno menambahkan Jokowi akan terus mendorong upaya perdamaian. Dalam kunjungannya, Jokowi akan datang sebagai presidensi ke-20 dan salah satu anggota Champions Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk oleh Sekjen PBB. Jokowi menjadi pemimpin Asia pertama yang akan melakukan kunjungan ke Ukraina dan Rusia selama konflik. Kiev, Ukraina, dan Moskow, Rusia. Presiden Joko Widodo rencananya akan mengunjungi Rusia dan Ukraina akhir Juni ini. Sejumlah pengamanan ketat dilakukan untuk mengawal RI1 bertolak ke negara yang sedang berkonflik. Disebutkan ada 39 orang pas pampres yang akan mengawal Jokowi dalam kunjungan itu. Hal ini disampaikan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Pas Pampres Maijen Tri Budi Utomo pada Kamis 23 Juni. Tri menjelaskan 39 pas pampres yang ditugaskan terbagi dalam beberapa tim. Sebanyak 19 pas pampres utama mendampingi Jokowi selama perjalanan dan kunjungan. Kemudian ada yang bertugas sebagai tim penyelamatan 10 pas pampres. Terakhir, 10 pas pampres yang sudah bersiap di lokasi bertindak sebagai tim advance. Dikutip dari Kompas.com, Tri juga telah mempertimbangkan faktor keamanan Jokowi selama di Ukraina nanti. Menurut laporan, saat ini serangan masih terjadi, namun terfokus di wilayah Donetsk. Adapun jarak dari Donetsk ke Kiev yang akan dikunjungi Jokowi sekitar 380 km jauhnya. Kondisi itu menurut Tri telah diantisipasi sejak saat ini. Sebelumnya, kabar soal kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Presiden dijadwalkan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kunjungan ini merupakan bentuk kontribusi Jokowi sebagai Presiden G20 tahun ini. Retno mengungkapkan kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina adalah wujud kepedulian terhadap isu kemanusiaan serta semangat untuk terus mendorong perdamaian. Presiden Jokowi direncanakan akan mengunjungi Kiev, Ukraina, dan Moskow, Rusia. Kunjungan kedua negara ini merupakan kunjungan yang dilakukan dalam situasi yang tidak normal. Kita paham situasi saat ini masih sangat-sangat complicated. Dunia juga paham mengenai kompleksitas masalah yang ada. Di dalam kunjungan ke Kiev dan Moskow, tentunya Bapak Presiden akan... Tak hanya menemui Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Joko Widodo rencananya juga akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pertemuan tersebut disambut hangat oleh beberapa pihak. Jokowi diharapkan bisa menjembatani Rusia dan Ukraina untuk berdamai. Anggota Komisi 1 DPR RI Maijen TNI Purnawirawan TW Hasanuddin turut mengomentari terkait kunjungan Jokowi ke negara yang tengah berselisih tersebut. Ia menilai rencana kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia adalah sebuah hal positif bagi diplomasi damai Indonesia. Hasanuddin menyebut kunjungan kenegaraan tersebut merupakan langkah sangat strategis karena dua hal. Pertama, kunjungan Jokowi diharapkan dapat meredakan ketegangan antara Ukraina dan Rusia. Kedua, kunjungan tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan bagi solusi damai antara kedua negara.
Pasalnya, perang Rusia dan Ukraina telah berdampak negatif bagi stabilitas ekonomi global. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak soal kenaikan harga pangan. Jika nantinya perang tersebut tak kunjung dihentikan, maka dunia akan jatuh ke dalam krisis pangan global. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan berkunjung ke Moskow untuk bertemu Putin pada 30 Juni setelah berkunjung dari Jerman. Tak hanya ke Rusia, Jokowi juga akan berkunjung ke Kiev untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kabar ini disampaikan Menteri Luar Negeri atau Menlu RI, Retno Marsudi pada pengarahan pers pada Rabu 22 Juni. Nantinya Jokowi akan bertolak dengan didampingi tim khusus. Retno menyebut kunjungan Presiden Jokowi kali ini dilakukan dalam situasi yang tidak normal. Pasalnya, situasi saat ini masih sangat rumit karena perang yang terjadi di Ukraina. Kunjungan Presiden ini menunjukkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan, mencoba memberikan kontribusi untuk menangani krisis pangan yang diakibatkan karena perang dan dampaknya dirasakan oleh semua negara, terutama negara berkembang dan negara dengan penghasilan rendah, dan terus mendorong spirit perdamaian. Di dalam kunjungan ke Kiev dan Moskow, tentunya Bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan Presiden Zelensky dan Presiden Putin. Rekan-rekan, setelah kunjungan ke Ukraina dan Rusia, destinasi terakhir kunjungan Presiden kali ini adalah kunjungan ke Abu Dhabi. Sebuah video beredar dan menunjukkan momen drone kamikaze milik Ukraina terbang rendah menuju kilang minyak Novosaktinsk, Rusia. Kemudian drone tersebut menabrak kilang minyak hingga mengakibatkan ledakan super besar. Api langsung melalap gedung dan asap hitam tampak membumbung tinggi dari fasilitas strategis tersebut. Tentara Rusia yang melihat insiden ledakan itu terdengar kepanikan saat melihat drone Ukraina terbang rendah menuju ke kilang minyak. Drone kamikaze Ukraina itu merupakan kendaraan udara tanpa awak. Rekaman dari tempat kejadian menunjukkan petugas pemadam kebakaran berjuang untuk menahan kobaran api. Pertahanan udara Rusia gagal menghalau drone yang masuk. Awalnya dilaporkan sebagai Bayraktar buatan Turki, tetapi kemudian dikatakan sebagai UAV PD-1 atau PD-2 Ukraina. Dikutip dari dailymail.co.uk, Rabu 22 Juni 2022, beberapa laporan menyebut drone itu merupakan satu dari dua drone yang menargetkan kilang minyak. Satu drone berhasil meledakkan kilang minyak, sementara drone lainnya tergeletak di tanah di antara dua tangki minyak raksasa. Kilang Novosaktinsk dilaporkan merupakan pemasok minyak terbesar di Rusia Selatan. Layanan pers kantor pusat regional Kementerian Situasi Darurat Rusia mengakui adanya kebakaran tersebut. Tak ada ancaman kebakaran akan meluas dan tak ada korban jiwa dalam insiden itu. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir, terlebih kini difokuskan di wilayah timur. Merespons hal itu, Uni Eropa tengah mempersiapkan paket sanksi baru terhadap Rusia. Informasi terkini, emas Rusia menjadi target sanksi. Dikutip dari tribunnews.com, Uni Eropa tampaknya sangat berkomitmen mendukung Ukraina.
tak hanya mengirimkan senjata, tetapi juga Uni Eropa memberlakukan sanksi. Sejumlah sanksi dijatuhkan termasuk sanksi ekonomi sejak Rusia menginvasi Ukraina. Terkini, sanksi barat akan ditambah. Uni Eropa sedang mempersiapkan sanksi baru yang menargetkan emas Rusia. Meski begitu, sejauh ini belum ada keterangan yang lengkap apakah sanksi diterapkan terhadap impor emas Rusia oleh Uni Eropa atau pengiriman logam ke Rusia. Upaya sanksi ini diperkirakan akan dibahas pada pekan ini selama KTT Kepala Negara Uni Eropa di Madrid, Spanyol pada 23 hingga 24 Juni 2022. Terkini, Uni Eropa telah mengadopsi 6 paket sanksi terhadap Rusia dan Belarusia. Sejumlah sanksi itu dijatuhkan sejak dimulainya invasi Moskow ke Ukraina pada 24 Februari lalu. Para pemimpin Uni Eropa menyebutkan kelanjutan sanksi ini untuk memperkuat implementasi dan mencegah pengelakan. Invasi Rusia ke Ukraina terus meliputi perkembangan terbaru, namun upaya damai belum mengarah kepada dua negara tersebut. Badan Intelijen Pertahanan Inggris meyakini bahwa Rusia nantinya akan melambat dan kekurangan senjata. Dikutip dari Kompas.com, Rusia diyakini akan melambat dalam beberapa bulan ke depan karena tentaranya kehabisan sumber daya. Hal ini disampaikan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Rabu 22 Juni. Menurutnya, serangan Rusia ke Ukraina Timur membuat Moskow kehilangan banyak pasukan dan sumber daya, yang mana hal itu dapat menggagalkan kemajuan operasi Kremlin di masa depan. Setelah gagal merebut ibu kota Ukraina Kiev pada awal konflik, militer Rusia telah beralih ke wilayah Donbas di Ukraina Timur. Wilayah tersebut adalah rumah bagi populasi berbahasa Rusia yang besar dan dua republik memisahkan diri yang bersahabat dengan rezim Presiden Rusia Vladimir Putin. Rusia menunjukkan keberhasilan dengan menguasai sebagian besar kota Severodonetsk, namun Johnson memperkirakan bahwa keuntungan Rusia baru-baru ini tidak akan bertahan. Johnson mengatakan pihaknya akan memperdebatkan dukungan militer lanjutan untuk Ukraina pada pertemuan puncak G7. Dia juga mendesak Barat untuk terus membantu Ukraina. Namun di sisi lain, Dmitry Polanski, seorang diplomat Rusia untuk PBB, mengungkapkan bahwa antusiasme negara Barat kepada Ukraina kini sedang berkurang.
Мы, женщины Украины, мы присоединяемся к мужчинам. Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sampai saat ini masih terus berlanjut. Bahkan Rusia memfokuskan pertempuran baru di kota-kota Ukraina Timur. Oleh karena itu, otoritas pemerintah Ukraina membuat sebuah program untuk para wanita di Zaporizhia, Tenggara Ukraina. Dikutip dari France 24, Rabu 22 Juni 2022, para ahli mengajari wanita sipil cara menggunakan senapan otomatis. Mereka juga akan mempelajari taktik pertempuran perkotaan sebagai tanda bahwa Ukraina siap untuk perang gerilya perlawanan. Para wanita itu pun menyatakan kesiapannya untuk berperang demi mempertahankan kota. Di sebuah lapangan tembak, terlihat ada 6 wanita sedang belajar menggunakan senapan serbu Kalashnikov. Berjongkok di balik dinding darurat, seorang wanita muda membidik target di kejauhan sebelum bergegas ke posisi lain. Seorang wanita bernama Natalia Basova, 47 tahun, tidak berpikir dua kali untuk mendaftar. Suami dan anak Basova kini berada di garis depan, begitu pula menantunya. Sementara para laki-laki maju ke medan perang, dia dan putrinya mencoba belajar sebanyak mungkin tentang pertempuran perkotaan. Diketahui selama ini pusat hanya melatih personil militer atau perjuang pertahanan teritorial, tetapi ada semakin banyak wanita yang maju untuk dilatih di Zaporizhia sehingga mereka siap jika pasukan Rusia masuk ke kota. Di bawah kondisi darurat militer, pelatihan ini diadakan gratis untuk semua penduduk kota. Это опять я, опять со своим телефоном. Я вам говорю. Desas-desus soal keterlibatan tentara SAS Inggris di Ukraina mencuat ke publik. Kepala ceknya Ramzan Kadyrov pun mengunggah bukti bahwa pasukan khusus Inggris tersebut diterjunkan ke medan perang untuk membantu Ukraina. Ia memprediksi akan ada pernyataan provokasi yang dilayangkan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Bukti yang disebut Kadyrov tersebut merupakan tangkapan layar dari akun Twitter seorang jurnalis. Ia mengatakan sang jurnalis melakukan korespondensi dengan seorang tentara bayaran dari Amerika Serikat. Awalnya dikatakan Kadyrov, tentara bayaran tersebut mengungkap bagaimana kondisi Ukraina di medan perang, seperti perintah hingga personel militer yang tak berpengalaman. Kemudian obrolan setelahnya mengacu pada kehadiran pasukan khusus SAS Inggris di zona pertempuran di Ukraina. Menurutnya ini dapat dianggap sebagai intervensi langsung pihak Inggris dalam konflik. Akan tetapi menurut Kadyrov, pejuang SAS yang terlibat pertempuran dengan Rusia tersebut bukan anggota aktif melainkan veteran. Ia pun memprediksi bahwa Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan membuat pernyataan provokasi. Diberitakan sebelumnya, tim elit mantan tentara khusus Inggris dilaporkan telah membunuh 20 jenderal Rusia di Ukraina. Ex-pasukan The Special Air Seal itu bahkan telah bersumpah untuk berjuang sampai mati. Semua prajurit tersebut adalah veteran perang di Irak dan Afghanistan. Para prajurit tersebut diklaim telah membantu melatih beberapa pasukan Ukraina dalam metode penyergapan.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.